kesetaraan gender itu bukan berarti cowok dan cewek itu sama, karena secara fisik juga udah berbeda gitu ya. Tapi kita bisa berusaha beradaptasi juga kan, walaupun menurut gue ya itu tadi, menurut gue kalau kita nggak setuju ya nggak apa-apa gitu, tapi asal orang lain tidak memaksakan nilainya dia 100% gitu. Ini cerita kita. Oke, kawan-kawan lokal, jumpa lagi di obrolan kali ini dalam suasana Hari Kartini, Ibu kita Kartini, gitu. Tapi sini ada Kartono berdua, gitu ya. Gila, nama aku Basar ya. Oh iya, kan bukan kalau Harum. kan kalau cewek Kartini, kalau cowok kata si Firman gimana? Kartono. Bukan, masa cowok kan namanya Kartini, diketawain orang dong jadi. Garing ya. Oke. Garing dari dulu. Nggak penting. Ini kita kali ini agak beda formatnya karena kita mau ngomongin soal masih perempuan tapi dari sudut pandang laki-laki. Lu berdua kan udah pada nikah nih. Oke, gitu kan. Karena pilihan atau karena keterpaksaan nggak tahu ya, tapi itu ini. Salah. Tidak Atau kamuflase ya. Gitu kan. Dan dua-dua menikah dengan perempuan karir kan ceritanya ya, wanita karir rata-rata gitu kan. Terus mulailah pasti ada isu soal kesetaraan dan di rumah dan macam-macam. Tapi kalau sebenar-benarnya nih sebagai cowok gitu. Kalian dukung kesetaraan gender dalam konteks kayak gimana sih? Menurut gue sih sebenarnya kesetaraan gender itu bukan berarti cowok dan cewek itu sama, karena secara fisik juga udah berbeda gitu ya. Udah secara biologis berbeda gitu. Jadi bukan masalah sama, tapi kesempatannya harusnya sama. Kesempatan dalam berkarir dan bukan berarti harus proporsinya harus sama gitu. Bahwa kalau misalnya di sekarang di SD guru cowok cuma ada 10%, kita harus bikin sama-sama 50-50 gitu. Nggak gitu juga, nggak harus gitu. Tapi kesempatannya sama untuk bisa mencapai itu sama. Dan apa ya, jadi kesannya adalah memberi kesempatan dan memberi bantuan juga untuk mencapai bisa yang sama. Jadi gitu. Kalau selama ini ada yang nggak setara, diafirmasi supaya lebih gitu. Supaya bisa lebih, tapi bukan berarti harus karena posisinya 50-50. Iya gitu. Bahwa misalnya gini, jadi kesannya bahwa programmer sekarang nggak banyak yang cewek nih, tapi terus demi mencapai 50% kita terima aja semua programmer yang asal dia cewek gitu. Nggak bisa gitu juga. Menurut gue itu nggak baik, karena kalau cuman kayak begitu akan membuat dampak secara bisnis juga nggak baik. Iya. Oke. Kalau Bang Basar gimana? Menurut Abang Basar transgender gimana nih? Mumpung kita belum ada feminis yang komen, ntar lagi mau komen pasti. Kalau komentar gue ini pasti nanti orang jadi marah nih, Bang. Apa tuh? Ya sebenarnya kita mendukung ya kesetaraan terhadap berbagai macam peran dalam kehidupan ini, termasuk baik itu pekerjaan, urusan rumah tangga dan macam hal lah ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang ya karena kita udah patrilineal, jadi udah agak ada apanya, maksudnya dari dulu tuh karena udah ada bentuk. Jadi kayak kalau nerima sesuatu yang baru tuh kayak aduh kok gini sih gitu loh. Nah, jadi tetap itu ada ya dalam diri kita ya. Nah, cuman ya mau nggak mau karena kita belajar menjadi manusia yang lebih beradab di dalam situasi kekinian ini, ya kita terima gitu loh. Cuma apa kalau Bang Basar sendiri pernah ngalamin apa gitu? Kayaknya enggak deh kayak gitu. Jadi misalnya gini ya, kalau kita mendukung kesetaraan gender, kalau aku ngangkat galon aqua, lu ngangkat galon aqua juga dong. Itu kesetaraan gender yang aneh sebenarnya. Iya kan? Loh, bukan, tapi kan ini kan maksudnya ini pikiran gue ya, ini cuma contoh gitu. Maksud gue gini, bahwa kita equal kan. Nah, jadi nggak ada yang harus, kalau angkat aqua lu, gue yang ini gitu loh. Nah itu kan dia sudah menciptakan apa ya, udah menciptakan perbedaan sendiri kan. Nah jadi maksud gue sebenarnya aku kan kadang bingung gini, kesetaraan gender yang sebenarnya itu yang gimana sih? Gitu loh. Jadi maksudku ya aku dukung misalnya kayak kalau misalnya istriku berkarir gitu kan. bekerja atau misalnya kalau gitu. posisi pemimpinan juga dipegang oleh perempuan. Iya, nggak masalah. Aku sih nggak masalah mau misalnya perempuan ini yang biasanya jabatannya harus laki-laki terus perempuan yang gantiin, kan ada masalah buatku. Tapi persoalannya begini, kita sendiri tuh bingung sama sebenarnya nilainya itu di mana sih gitu. Percakapannya juga kadang-kadang jadi kemana-mana kan. Standarnya apa gitu? Ya gitu. Standar ya Bang ya. Standar. Iya, setara itu. Iya, setara itu gitu loh. Nah karena beda-beda kan, maksudku setiap keluarga kan beda-beda nih standar ininya kan. Nah cuman ya kalau ditanya bahwa kita mendukung kesetaraan gender, iya gitu. Cuman tetap ada nilai-nilai yang memang itu kayak nggak serak aja gitu di dalam. Apa? Ya nggak, contoh gue pengen tahu. Ya seperti gue bilang tadi umpamanya tuh kayak kalau itu kan umpama. Iya maksud gue ya kayak misalnya apa yang masih belum diterima misalnya
yang belum diterima itu bukan nggak diterima sih, tapi yang kayak sulit diterima. Kalau dibayar sama cewek misalnya enak, kalau makan bayarin cewek enak nggak? itu salah satu mungkin. Salah satu lah, biar lebih gampang, biar lebih cepat. Gue mah suka dibayarin cewek. Lu nggak keluar duit berarti ya? Ada sih. Itu juga karena ada beberapa hal kadang-kadang memang terutama kadang-kadang memang apa ya, pas di obrolan besar kadang-kadang dianggap kamu kayaknya nggak ini deh, kamu ini deh gitu. Nah, seperti itu. Dan karena tadi Bang Besar bilang kan masyarakat kita udah patriarki memang kebentuknya gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang kurang nggak enak gitu. Kayak itu ya Lia, cowok kok nggak nyetirin, nah kayak gitu. Padahal bisa aja dia nggak bisa nyetir mobil. Aku dulu pernah zaman kuliah dulu main-main ke Jogja nih, kan pengen main ke Parangtritis ya. Pantai. Nah, itu kan temenku punya motor, dan itu cewek. Zaman itu 20 tahun yang lalu. Udah gue bonceng lu, dia bilang gitu. Gue sih fine sih dibonceng. Tapi orang yang lihat, terus orang itu nganggap gue apa dong gitu loh. Nganggap lu cowok, tapi cewek. Cowok yang rada-rada ini nih kayaknya gitu kan mungkin. Nah, jadi maksudku ya kita masih tetap harus berproses untuk menerima itu, kondisi itu gitu. Berubah ke sekarang ini gitu. Maksudnya kita kan equal ya. Kita nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Tapi untuk sampai ke sana kan masih ada yang harus disesuaikan tuh. Budaya Dan ngadepin budaya itu kadang-kadang nggak enak ya. Iya. Maksud gua tadi kalau misalnya contoh yang tapi sebenarnya budaya juga udah gender tadi. Kan budaya. Iya, bukan padaya ya. Iya. Jadi harusnya apa ya? Iya. Kita mau pindah ibu kota, bukan bapak kota. Kalau dia udah ikut garing sih jadinya. Iya, tapi itu dan pernah nggak diprotes sama teman-teman, entah itu teman perempuan atau teman laki-laki atau pokoknya intinya kayaknya kamu nggak transgender nih. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Enggak ya. Kamu selalu setara ya berarti ya. Enggak juga, gua rasa sih sebenarnya nggak mungkin di semua lini satu orang benar-benar setara 100%. Mungkin dia ada yang di bawah atau di atas gitu ya. Tapi kalau sejauh ini sih gua mungkin kayaknya sih belum pernah diprotes soal itu sih. Aku juga nggak pernah. Nggak pernah ya. Fine aja maksudnya. Atau karena ini main aman nih. Atau mungkin karena gue hidup di Indonesia. Kalau mungkin gue hidup di Amerika, gue bisa jadi gue gitu. dituduh gitu. Tidak seperti itu gitu. Karena misalnya memberikan kalau di sana kan memberikan tempat duduk semata-mata karena dia perempuan kan bisa jadi dianggapnya kasihan atau apa gitu kan. Jadi melecehkan seperti itu. Padahal di kita kan biasa tuh. Ya. Gitu. Nah, maksudku yang gini-gini kan itu kan masih butuh kejelasan nih standarnya gitu loh. Artinya apakah kita kan punya versi sendiri-sendiri soal kesetaraan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ketika standar yang kita pakai itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan perempuan lain, gimana dong? Kalau gue sih satu, gue selalu megang satu. Kita bisa setuju untuk tidak setuju. Harus sampai di situ. Jadi kalau misalnya ada orang protes kayak ke gue, ya oke, kita bisa ngobrol. Tapi kalau lo memaksakan kehendak lo, gue nggak bisa terima. Tapi kalau gue nggak setuju dengan lo dan lo nggak setuju dengan gue, ya nggak masalah. Gue pernah dibilang gini nih, kok istri lu yang nyetir? Nah, kenapa emang? Padahal istri gue emang pengen nyetir. Ya kan gue pendapat budaya kan di sekitar. Oh iya, maksud gue menerima gitu loh, gue menerima ya istri gue mau nyetir ya nggak masalah kan gitu, gue menghargai dia kan karena setara tadi. Tapi orang lain bilangnya nggak gitu. Kalau biarin istri lu nyetir sih, kok lu nggak kayak cowok gitu. Padahal gue cowok kan. Iya loh, tuh makanya jadi ini kan. Kalau kayak supir sebenarnya. Wajar enggak. Nah, yang nyetir kan harusnya supir. Iya maksud gue begitu. Biar lebih keren driver. Gitu. Tapi emang itu jadi ini sih, dan ini juga yang jadi masalah kadang-kadang. Ada beberapa, ini contoh yang paling sederhana ya. Ini kekhawatiran teman-teman cowok juga. Ada beberapa pembicaraan yang kalau dilontarkan di umum tuh seksis. Apa contoh? Obrolan. Tapi kalau di tengah tongkrongan cowok dianggapnya nggak seksis. Contoh. Ngomongin hal-hal vulgar misalnya teman ini atau mau ini. Nah, kalau itu ditaruh di forum dibilangnya seksis pasti kan. Tapi kan bagi sebagian cowok katanya itu butuh buat rilis, gitu. Tapi kan sama aja, kalau cewek dengan cewek juga mungkin akan. Tapi kalau pernah diprotes seksis kan? Karena cowok lebih tidak peduli mungkin. Iya bisa jadi. Jadi iya kan? Intinya kan gini, kalau itu kan karena yang satu ketahuan, yang ini nggak ketahuan. Gitu aja kan? Iya kan? Gitu. Dan stereotip tuh misalnya kayak perempuan lebih banyak bicara, misalnya gitu. Terus bilang apa perempuan lebih lemah dari laki-laki, itu kan yang kayak gitu-gitu tuh. Secara fisik memang iya. Secara umum iya. Gitu. Iyalah. Ngangkat aku galon tadi nggak bisa? Iya. Bisa. Bisa. Iya kan? Nggak harus cowok kan?
nggak harus cowok. Iya, benar. maksud gua gini, kita kesetaraan gender tadi, kita laki-laki sama perempuan nih, perempuannya juga dong gitu. Iya, bukan kayak gitu menurut gua sih. Gimana? Kalau menurut gua harusnya contohnya gini lah, misalnya lu bilang kan secara fisik gak ada bedanya, nggak mungkin. Kalau enggak, contohnya nih, ini dari stand up nih. Kalau misalnya nih siapa Kobe Bryant, main basket. pemain basket, dia ngerasa bahwa dia tuh wanita, dia jadi transgender, dia ubah kelamin jadi cewek. Terus dia masuk ke liga perempuan, Dia masuk ke liga perempuan. WNBA gitu. Bisa Beda sih. Dia bisa big satu game bisa 800 poin mungkin. Itu setara nggak? Nggak setara sih. Nah, kayak gitu kan, berarti memang udah ada perbedaan sebenarnya Iya. secara fisik gitu. Iya, bukan, tapi maksud gua dikotomi itu tadi, maksud gua dikotomi bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki, bahwa misalnya harus laki-laki yang lebih banyak bekerja daripada perempuan, gitu-gitu tuh, itu kan harusnya memang itu yang harus kita iniin. Mungkin nggak semua sisi, tapi memang secara otot juga, secara biologi lu mungkin bisa tanya bahwa kemungkinan besar jumlah massa otot di pria itu bisa lebih cepat ketika dilatih dibanding cewek. Tapi kalau perempuan Cowok dilatih kan itu. bisa ya. Iya, tapi maksudnya dengan latihannya mungkin betul, karena kalau dalam konteks laki-laki ada testosteron, jadi Nah. memang lebih besar untuk pertumbuhan otot gitu. kayak gitu kan. Maksudnya itu aja udah membedakan. Beda gitu. ya. Oke. Jadi- tapi maksud gua gini, bahwa perempuan kan juga bisa berotot. Bisa, Bisa. asal dilatih gitu. Cuman memang struggle-nya kalau dalam start yang sama, memang kemungkinan besar laki-laki bisa lebih besar karena Ya, tadi ada ini. Gitu. Iya, gitu kan. Dan ini menarik loh, ada studi yang menarik di negara-negara Skandinavia. Gitu. Jadi dulunya kan orang berharap profesi semua setara ya, semua profesi ya, entah itu driver, entah itu apa, entah itu pilot dan macam-macam, harusnya semua terbuka untuk semua kesempatan gender gitu. Tapi yang menarik katanya di negara-negara Skandinavia yang sudah sangat setara, gitu, profesi itu balik lagi. Dalam artian bahwa profesi yang dikategorikan maskulin diambil lagi sama cowok dan yang feminin diambil lagi sama cewek gitu. Setelah mereka Balik mengalami situ. kebebasan, balik ke sana gitu. Karena kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya, ternyata kecenderungannya jadi balik ke sana gitu. Nah mungkin itu karena gini juga terus kan ada yang ngomong kan ini gue dari Jordan Peterson itu. Ya, Peterson. Dia ngomong kan dia kan diprotes selalu kayaknya seksis segala Ya, macam. Terus dan dia ngomong anti sebenarnya ini. gini. Kenapa ada gender pay gap gitu kan? Ya. Perbedaan Perbedaan gaji gaji, gitu ya. kan antara cowok dan cewek. Sebenarnya itu didorong sama satu impuls. Kebanyakan secara Hitungan kerja. bukan hitungan kerja, bukan masalah bahwa cowok itu lebih banyak bekerja atau gimana. Cuman cowok punya tendensi untuk tidak setuju lebih besar dibanding cewek. Oke, jadi lebih menuntut dalam konteks itu. Bukan, ketika misalnya dikaji segini, dia tidak setuju. Nah. Dia bisa mengcounter. Iya. Dan misalnya disuruh bisa ngerjain X gitu ya. Padahal itu bukan kerjaan dia tidak setuju, dia nggak akan ngomong gitu dibanding wanita. Nah, biasanya wanita yang di posisi tinggi adalah wanita yang bisa seperti itu. Oh, oke. Dan kalau perempuan itu dari posisi-posisi yang tinggi ya, maksudku kayak bukan jadi- masalah dia menjadi dia di tinggi dan Jadi dia dapat gaji yang lebih tinggi gara-gara dia seperti yang dilakukan cowok-cowok itu. iya menjadi Oke. punya ketidaksetujuan yang tinggi gitu. iya. Dan dia berani menyuarakannya. Nah, berarti sebenarnya itu bukan masalah cewek atau cowok, tapi masalah sifat-sifat itu mungkin Betul. yang bisa dididik. Iya. Dari awal bisa kita ngomong ke misalnya kita punya anak Perempuan cewek lebih, ya. Genetik lebih karakter harus lah ya. lebih, Iya. harus lebih punya sikap mandiri. Ya, kita bisa mendorong dia. Kalau kamu Kalau nggak nggak setuju, nggak kamu ngomong. Iya. Nah, jangan kita cuma ngomong ke cowok, ke anak cowok kita doang. Ah. Kalau Berantem kamu nggak aja. setuju, berantem aja. Kalau kamu sama cewek nanti kamu nggak setuju, berantem aja gitu. Biar punya sifat Karena berarti itu. kan ada masalah budaya itu, jadi kan dari bentukan budaya kan. Iya. Dan tadi yang aku bilang bahwa kita udah Ya, terbentuk oleh budaya patriarki lah. Jadi dalam konteks maksud gue itu. memang kita ya harus ya bicara soal kesetaraan tadi, memang kita juga sendiri kan berlawanan dengan prinsip kita secara pribadi yang setelah dalam dibentuk diri. sekian lama, Iya, ya setelah dibentuk itu. sekian lama. Jadi mungkin ini yang perlu kita iniin ya. Kayak misalnya kayak buat aku kadang-kadang kalau lihat misalnya kayak perempuan hebat ya. Kayak seperti maksudnya perempuan itu hebat semua sih sebenarnya. Ya maksudnya tokoh-tokoh lah gitu. Iya, tokoh-tokoh seperti misalnya Margaret Thatcher. Itu kan banyak hal-hal yang spektakuler yang dia lakukan gitu ya. Nah, dan itu tadi yang lu bilang bahwa dia memang dibiasakan untuk hidupnya mandiri, untuk lebih struggle sama tantangan dan yang lain-lain gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya satu kekayaan hidup ya buat kita ya. Misalnya kayak aku nih paling suka misalnya ngeliat perempuan yang mandiri yang smart.
apalagi cantik. Jadi mandiri smart, apalagi cantik. Berarti cantiknya lebih penting nih. Bukan saya sama cantik. Ya. Gitu. Maksudnya ketika ngobrol sama orang yang seperti itu kayak ngerasa kayak ya lebih Apa? ya maaf ya maksudnya beda juga dengan teman-teman yang Oke. tidak seperti itu gitu loh. Maksud gue jadi ya seneng aja gitu. Charmingnya lebih ini ya, Iya, lebih charming betul. lah ya, buat pemasaran seperti itu. Ya, itu memang risiko ya, karena tadi kasusnya kita memang dibentuk dengan budaya yang patriarki, jadi dalam beberapa aspek kita juga punya value yang mungkin kadang-kadang nggak sesuai kalau mau disetarain gitu ya, jadi perlu di adjust lagi sebenarnya kalau Kayak dulu kayak misalnya gitu. tuh ada beberapa profesi yang memang perempuan nggak boleh dulu. Dulu, sekarang kan udah hampir semua Ya kan? bisa. Nah, sekarang udah bisa gitu kan. Kita kan lebih ya kita laki-laki lah gitu. Maksud gua lebih seneng dengerin misalnya kayak gua misalnya kalau ke gereja, ya gua lebih seneng kalau pendetanya perempuan. Oh, waduh. Dia lain deh. Mengayomi. Bukan gini loh. Ada intonasi, ada Oh. macam hal lah yang berbeda gitu. Kalau laki-laki yang ngomong dengan perempuan pendekatannya juga beda. Oke. Oh, seksis lu. Nah. Nah, itu kan langsung bilang seksis kan. Padahal kan ini kejujuran loh maksudku. Ini Seks. bukan soal merendahkan laki-laki bukan. Tapi ya itu memang itu yang Itu gua preferensi rasain. berarti. Iya, itu yang gua rasain. Preferensinya gitu. dia gitu. Lebih suka punya atasan laki-laki atau perempuan itu kan preferensi kadang-kadang. Mungkin. Atau ya gitu. Bisa jadi ya, Bisa jadi. Nah, gitu. Tapi yang benar tadi harus kita jujur ya, ada value yang mungkin patriarki yang kita tetap anut dari kecil kan. Jadi bisa Iya. jadi pas di adjust dengan itu kita berhadapan dengan ini, dan kadang-kadang memang kekhawatirannya di sana kan. Iya, tapi menurut gue sih kita bisa berusaha untuk apa ya, mengadjust gitu, walaupun mungkin nggak bisa, kalau core value mungkin berat banget Ya. Tapi kita bisa berusaha beradaptasi juga kan, walaupun menurut gue ya itu tadi, menurut gue kalau kita nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. asal orang lain tidak memaksakan nilainya dia 100% gitu. Ini menghina teman-teman yang ngotot ya. Menurut gue sih itu. Menurut gue gini, gue juga ngotot orangnya, tapi gue tidak memaksakan bahwa orang itu harus menerima value gue gitu kan. Oke. Itu yang jadi bakal clash gitu. Tapi banyak loh maksudnya teman-teman ya laki-laki ya yang memang masih ngotot bahwa memang gue yang lebih hebat dari perempuan. Gue harus di atas. Jadi misalnya di beberapa ada ini namanya value di beberapa budaya suku yang memang itu Mengutamakan anak laki-laki. Iya, mengutamakan Oke. anak laki. Jadi misalnya gini loh. Kayak kita misalnya kalau punya anak laki-laki itu akan lebih Betul. gembira daripada punya anak perempuan. Nah, di kepalaku tuh kok gitu sih, ini kan sama anak. Iya. Nah, maksudku ini kan, nah ini sekarang kita mau gimana, mau ini apa namanya istilahnya apa ya, gimana kita menghadapi hal-hal seperti ini, mengubah ini gitu loh. Nah, kalau diubah kan hampir nggak mungkin. Ya, Berdialog. dialog. Atau tunggu sampai satu generasi dulu. Iya, habis. Genosida ya. Bukan. Maksudnya kan itu kan berdialog terus sampai Iya. lu ada yang perubahan gitu kan. Iya. Satu generasi habis, generasi baru Karena kan sebelum berubah. misalnya ngeliat kayak gitu ya, misalnya kayak teman-teman misalnya ya kalau kelahiran nih Tanya anaknya cowok laki-laki tuh jawab kayaknya lagi. Oh, iya. makanya kayaknya syukurannya gede-gedean, lalu kayak happy banget gitu. Tapi kalau anak perempuan kayaknya dia jasusu aja gitu. Ya, mungkin harus kembali ke masa sebelum ini berburu dan meramu ya gitu. Jadi di mana apa kan ada dewi perempuan yang dipuja gitu Iya. ya, beda ceritanya. Ya, kalau aku sih pribadi memang aku dukung teman-teman, memang perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi bahkan kalau misalnya mereka punya punya prestasi lebih tinggi dari laki-laki, it's okay kan maksudnya. Oke. Yang Nah, penting kita harus memang- ngedorong mereka juga Iya, kan. tapi memang kita harus saling, istilahnya kalau bahasa aku tuh ya kita harus saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Artinya kita saling mensupport lah gitu. Jangan ada yang merendahkan, jangan ada yang saling menghina gitu. Jadi punya peran masing-masing lah gitu Iya kan. gitu. Oke. Itu cukup atau ada yang mau ditambahin lagi? Lu Kayaknya nggak ada ini rencana- harus lu obrolan nggak ada- cowok. Lu gak ada rencana cari istri baru kan? Enggak sih. Satu cukup lah. Satu Boleh, cukup kalau sama, satu kalau cukup. poligini boleh, poliandri harus boleh. Iya. Biar emansipasi ya. Setara. Janganlah. Oke teman-teman, inilah kerisauan para cowok-cowok tadi ya. Ya, jadi yang sering disemprot para feminis juga gitu ya. Teman-teman feminis kalau mau share juga nggak apa-apa ya. Saya juga seorang feminis kok ngakunya gitu. Nah, tuh, ngakunya loh. Ngakunya aja ya. Enggak benar-benar. Kita menjualkan kesetaraan dan kita berharap itu saling suportif ya antar semua gender lah sebenarnya. Jadi baik juga teman-teman yang non biner sekalipun itu juga perlu ada diskusi yang panjang memang sebenarnya. Yeah. Jadi ada dialog yang memang lebih mendalam dan lebih dan harus praktik sih, harus dialamin ya. Dan terbuka kan. Nah,
Jadi memang pasti ada ketidaksetujuan, pasti ada hal-hal yang mungkin harus bertabrakan dengan nilai, tapi kita ngalamin bahwa dengan semangat emansipasi semuanya harusnya bisa setara dan bisa punya kesempatan yang sama. Kira-kira gitulah ya. Iya, mengenang Ibu kita Kartini yang harum namanya, ya kita berharap perjuangannya itu nggak sia-sia. Jadi semakin lama kita punya masyarakat yang adil dan setara secara gender. Yes, baik sekali omongan saya. Terima kasih Bang Bazar dan terima kasih Bistor sudah berbagi. Makasih teman-teman yang ngasih Anda semuanya. Ya.